Meisya Najelina Siregar. Lengkap. Kita itu pokoknya tamunya adalah siapa yang Tuhan kirim. Yang Tuhan kirim ke Bali, terus pas kita, lagi di sini ya, mau nggak gitu. Lo selalu datang di waktu yang tepat. Makasih ya Tuhan. Lu tuh anak keberapa dari berapa? 4 dari 4. Harapan gue menikah itu lebih kepada, gue cuma pengen bebas. Yang pertama, gue pengen... Bebas tuh maksudnya orang tua lo galak? Iya, gue overprotective. Nyokap bokap gue sangat kolot. Nisha akan buktiin. Liatin nih pernikahan aku akan bahagia. Ternyata gue emang harus gagal dulu. Baby yang bilang, aku harus berterima kasih dengan Rudy, mantan suami gue. Karena kalau nggak ada cerita ini, aku mungkin nggak akan secinta ini sama kamu. Hai guys, Sophie Navi Talks kali ini akan sedikit berbeda. Akan tayang back-to-back episode Baby Romeo disambut Meisya Siregar sebagai sebuah duologi yang tak terpisahkan. Jadi minggu ini dan minggu depanmu akan diisi kisah mereka berdua yang sungguh saling mengisi. Selamat menonton! Karena kan waktu itu gue mikirnya gini loh, ini tuh pilihan Meisya tuh yang terbaik mah, Pak. Udah deh, pokoknya selama ketakutan mama papa nggak terbukti dengan mata kepala Meisya sendiri, Meisya akan buktiin. Liatin nih pernikahan aku akan bahagia. Semakin gue sombong, semakin gue sumekeh untuk ngebuktiin kekhawatiran orang tua gue itu salah. Ternyata dibelokin, plot twist. Lo mau ngomong apa? Begitu gue mau divorce, gue nggak berani ngomong sama nyokap bokap, tapi dengan caranya Tuhan akhirnya nyampe ke kuping nyokap gue ada apa-apa. Saat itu nyokap gue enggak sama sekali bilang, kamu ada masalah sama suami kamu, gitu kan. Gue selama pernikahan tuh, selama 2 tahun nikah, keluarga gue nggak ada yang pernah main ke rumah gue. Sama kakak gue yang pertama, kedua, ketiga, lost contact. Mereka nggak ada hubungan sama gue. Enggak. Atau ya udah, mereka males? Lo udah pilihan lo kan, kawin, lari. Oh gitu, kan, pilihan lo. Jadi sedikit belok lagi. Dulu tuh gue kawin lari. Sampai akhirnya gue nikah 2 kali. Karena nyokap bokap gue akhirnya dari orang Batak, lo tahu kan? Iya. Kayaknya tuh harga dirinya itu adalah ketika anak perempuannya diambil tanpa diminta secara adat. Harus baik-baik. Iya. Gitu. Akhirnya setelah kejadian gue nikah kawin lari itu, akhirnya nyokap bokap gue ngerangkul gue dalam tanda kutip, yang penting kamu minta anak saya baik-baik. Ngulang lagi gue. Ya ampun, jadi orang tua. Jadi gue ngulang lagi, Sof, dari awal. Udah tuh, gue udah punya surat nikah yang pertama, tapi bokap gue menuntut itu tidak sah karena papa masih hidup. Ulang lagi. Jadi gue diminta lagi dari awal, gue dilamar lagi, terus gue adat mangulosi, apalagi ya. Semua harus dijalanin. Semua harus dijalanin sampai tahapannya gue nikah 2 kali di Bandung sama di Lampung. Sampai semua proses sudah dilewatin. Begitu gue ada masalah, bokap nyokap gue cuma tinggal ngomong gini, mau cerai, nggak ada kamu di keluarga kita cerai. Kau makan itu pilihan kau. Oke. Gue malah nggak didukung untuk divorce. Sampai akhirnya gue dipanggil lagi ustadz untuk nikahin kita lagi. Karena udah berkali-kali, kalau di Islam itu kan lo ngucap 1 kali, saya ceraiin kamu, itu udah talak 1. Saya ceraiin kamu 2 kali. Saya ceraiin kamu udah 3 kali, udah talak 3. Oh, udah iya kan? putus. Nah, waktu itu nggak sampai talak 3, tapi dia udah sempat mau ceraiin gue, udah segala macam. Akhirnya bokap nyokap gue bawa ustadz nikahin gue lagi secara personal, karena biar kita bisa rukun lagi. Tapi nggak works ternyata. Sampai akhirnya gue udah give up, gue udah nggak kuat, gue udah bilang, mah, Pak, terserah deh. Mulai sekarang hidup Meisya serahin sama mama papa. Meisya udah salah selama ini, jadi apapun kedepannya Meisya cuma mau dengerin mama sama papa. Ini kisah si anak patuh nih. Iya. Nah, selama ini kan kita selalu denger cerita soal kita harus mematuhi orang tua karena mereka otoritas yang Tuhan kirim, lewat mereka kita dilahirkan. Dan walaupun kadang-kadang ide-ide mereka terdengar tidak masuk akal atau gimana-gimana, tapi mungkin harus didengar dulu gitu loh. Harus ini pelajaran terbesar lo untuk obedience ya. Anak-anak gue yang cuma gue takutin sampai detik ini adalah, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai sejarah berulang. Gue nggak kepengen anak-anak gue ngelewatin masa remajanya dengan yang gue lewatin. Artinya gini loh,
gue dulu meyakini bahwa orang tua bagaimanapun adalah manusia yang bisa salah menilai, bisa salah menganalisa atau mengobserv apa yang terbaik buat anaknya menurut mereka. Buat gue adalah nggak fair lo bilang bahwa mama tahu yang terbaik buat kamu. Buat gue saat itu adalah nggak mungkin ada yang tahu gitu, yang kecuali tahu itu cuma gue sendiri. Iya, kecuali gue sendiri dan Tuhan yang udah nakdirin. Jadi gue pengen dari sekarang tuh Syabila udah gue bilang, Kak, Bunda tuh manusia biasa gitu loh. Bunda cuma bisa ngarahin kamu, tapi Bunda nggak mau ngulang kesalahan Bunda sama kamu. Artinya kamu yang tahu yang terbaik buat kamu. Bunda cuma ngikutin kamu ya dari belakang. Apa yang pengen kamu raih, kehidupan apa yang pengen kamu mau. Kamu tuh pengen gimana sih untuk masa depan kamu. Jadi gue sama baby tuh sekarang banyak menyelami Syabila supaya nggak kecolongan. Kecolongan apa? Kecolongan dia mencari jati diri dan mencari di tempat yang salah. Di tempat yang salah. Itu paling ngeri. Itu adalah ketakutan semua orang tua sebenarnya. Kalau saja kita mau sadari bahwa kalau saja kita sadari bahwa cara kita meresponi anak kita di usia-usia yang rentan ini bisa membuat mereka finding identity in the wrong places, itu pasti kita akan berhenti deh untuk over galak atau nggak punya waktu untuk hanya sekedar mendengarkan mereka. Walaupun menurut gue sebagai orang tua tetap boleh disiplin loh. Ini loh garisnya rumah ini begini. Tapi kamu udah ngelewatin garis. Coba terangin kenapa. Kayak gitu-gitunya harus ada. Emang. Zaman kita orang tuanya memang beda sih. Itu beda. udah terbaik yang mereka bisa kayaknya sih, Miss, pada saat itu. Tapi gue tetap ngambil loh, Sof. Gue tetap ngambil, artinya gini. Kalau misalnya orang ada yang nanya kan, lo dibesarkan di keluarga Batak yang memegang adat kuat dan agama yang kuat, menyenangkan nggak sih? Buat gue nggak menyenangkan, karena apapun harus keputusan keluarga besar gitu kan. Apa-apa harus dengerin omongan nanti dulu, nunggu tetua dulu, apalah segala macam. Bapak tua belum ini. Kayaknya hidup kita tuh under control mereka-mereka yang sebenarnya, ini hidup gue, kenapa sih gitu kan? Nggak menyenangkan saat itu. Tapi gue ada beberapa hal yang gue ambil justru dari orang tua gue, kayak misalnya contohnya, kok gue nggak pernah sakit hati ya sampai detik ini sama nyokap bokap. Gue begitu, kalau ditanya siapa sih yang orang-orang yang lo hormatin atau yang lo idolain, gue tetap akan menyebut orang tua gue sebagai salah satunya. Kenapa? Karena tanpa didikan mereka yang keras, gue nggak akan kuat ditempa sampai detik ini. Jadi ada beberapa tuh yang gue comot, Sof. Kayak misalnya masalah disiplin, masalah prinsip-prinsip yang memang harus diajarin ke anak-anak, kayak masalah orang Batak kan harus tahu etika, kayak misalnya salam tuh, itu yang lebih tua, apalah segala salam tuh langsung. Baru juga masih di ujung pintu, belum buka sendal ya. Salam tulang, salam ini. Terus manggil misal om tante, nggak ada tuh di Batak ngomong om tante. Om tante di jalanan juga ada om tante, tapi ini matur, ini loh, ini namburu, ini loh, ini harus tahu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi ada beberapa yang gua ngeliat sekarang itu anak-anak harus loh pakai pola-pola orang tua kita dulu. Enggak kok, anak tuh ternyata baby yang bilang, kamu nggak apa-apa, kamu tetap jadi diri kamu yang kamu pengen terapin anak-anak yang tegesnya atau disiplinnya nggak apa-apa. Kamu percaya kok, anak-anak tuh nggak akan mungkin pernah sakit hati sama kamu. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan dari mulut aku. Aku yang jaga, karena anakku perempuan gua. Sampai kapanpun mereka akan ingat apa yang aku lakuin sama mereka, dan yang keluar dari mulut aku itu akan ngebekas. Tapi kalau kamu udah, kamu tenang aja, mereka nyari kamu. Bener, Sof. Gue segalak-galaknya di rumah. Nyokap gue lebih galak nurun dari nyokap gue. Emang merepet mulu kan. Merepet. Tapi gue seneng, anak-anak gue tetap dia bisa tahu, oh bunda tuh ngajarin ini, papa begini gitu. Oh wow. Gila sih. Pelajaran obedience umur berapa tuh berarti? Pelajaran hidup tentang kepatuhan? Dari belasan. Enggak, pas belajarnya. Oh, gue harus Meisha menyerahkan hidup Meisha ke mama dan papa. 21 lah ya pas gue di pos. Dan di situ mujizat itu terjadi menurut aku karena
si anak ini mengembalikan otoritas kepada orang tuanya dan ya sudah balik on track lagi gitu. Dan orang tua menerima dengan tangan terbuka itu yang luar biasa sih. Gila. Oke. Moving on. Akhirnya balik ke baby. Nah, ini juga aku ingat karena kalau kita kan sering tahu dari sisi baby kan, suami-suami kami berteman ya guys. Jadi suka ceritaan tuh mereka. Terus baby, gue inget tuh baby pernah cerita, dia bilang waktu lo nikah sama suami pertama, dia sempat ngomong, kalau sampai lo nyakitin Mesya, gue ambil lagi gitu. Gue ambil lagi emang nitip payung di supermarket. Itu waktu dia ngomong itu kamu tahu? Tahu. Dan kamu nggak yang ini sebenarnya my knight in shining armor atau lu sih dari kemarin nggak ngajakin gue nikah? Respon lu biasa aja. Gila loh, lu diperebutkan pada saat itu. Itu waktu itu kan teleponnya di speakerin kan. Jadi waktu almarhum itu telepon baby, itu tuh gue denger di depan gue persis kejadiannya. Gue tahu gitu loh. Jadi waktu itu gue mikirnya karena memang mereka gue waktu itu bingung ya kalau ditanya perasaannya gimana. Bingung umur berapa lu, 20 tahun kan? Mixed feeling sih, 21. 21. Jadi waktu itu gue ngelihatnya kayak ya udah lo tau konsekuensinya karena lo sudah menerima dengan lapang dada gue menikah. Ya udah gitu, lo terima ini konsekuensinya. Dan waktu itu juga almarhum suami gue juga ngomong begitu karena iya dia pengen memastikan aja bahwa udah ya gitu loh, ini dia udah milih gue gitu. Tapi ucapan baby itu gue anggap sebagai apa ya? Ucapan orang emosi aja. Orang emosi aja, gue pikir ya nggak ada lah kepikiran ade apa, gue balik nggak ada sama sekali kepikiran. Omongan itu buat gue kayak ekspresi dia aja untuk ngasih tahu bahwa gue juga serius tapi nggak tahu mesti ngapain gitu. Nah tapi setelah lo menikah itu lo tahu nggak kehidupannya dia terpuruk? Tahu dong. Lo tahu ceritanya? Pernah beberapa kali ketemu Sof. Gue main ke Peacock. Ya Peacock. Zaman dulu kan Peacock tuh tempat nongkrongnya baby. Ya. Jadi gue abis acara gue ajak mantan suami gue waktu itu main ke sana, terus ada baby. Waktu itu gue inget banget tuh dia mau Once datang kucuk jam 1 malam. Lo nggak tahu bakal ada dia kan? Gue nggak tahu, dia baru datang. Okay. Gue udah duluan. Terus tiba-tiba ada baby gitu kan. Wah, gue udah ketar-ketir udah segala macam. Dia buang muka sama gue, terus dia cabut. Terus ketemu lagi di PIM. Kayak gitu juga. Berapa kali. Jadi gue ngeliat dia menghindari gue banget. Walaupun itu ketemunya tuh yang nggak sengaja. Dan gue dengar dari orang yang emang kenal juga sama baby ya gitu. Dia bilang baby sekarang hidupnya dibalik. Jadi paginya itu adalah tengah malam, siangnya itu buat dia malam. Jadi dia mau menghindari orang-orang yang ketemu tiap hari bakal nanya, gimana Mesya apa segala macam. Dia pengen cari aman aja, tapi kan dia masih pengen ketemu sama teman-temannya. Jadi dia pindahin hidupnya. Jadi malam jadi pagi jadi malam gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, gue pikir dengan dia buang muka juga buat gue udah cukup menjawab bahwa dia udah nerima keadaan gue. Mesya ini kan selain model juga adalah presenter ya guys. Jadi beberapa acara TV aku ingat Mesya adalah presenternya. Waktu lu nikah yang pertama kali itu sempat dilarang nggak kegiatan itu? Atau lo tetap aktif? Tetap aktif. Tetap boleh Gue aktif. masih insert tuh nikah pertama. Masih ya? Masih. Okay. Masih insert. Oke. Jadi berarti nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Oke. Nggak Berarti masalahnya memang lebih ke prinsipalnya mereka. Oke. Nah, lalu setelah lo divorce dan sudah putus, itu sih kayaknya satu Indonesia tahu kali ya, maksudnya ada pasti tabloid ya nggak sih? Maksudnya baby mungkin tahu dari situ atau nggak? Nyokap. Jadi nyokap loh. Jadi yang tadi gue cerita di awal itu nyokap akhirnya dengan cara kerja Tuhan memberitahu nyokap bahwa anaknya ada masalah. Terus tiba-tiba akhirnya gue bilang sama nyokap, mah Mesya udah gak kuat begini-begini, udah semua proses udah jalanin, akhirnya gue udah give up. Terus akhirnya mah udah kita cari kontrakan aja. Akhirnya nyokap gue sama bokap gue nemenin gue. Terus sebelum kita pindah bareng, kita nyari kontrakan bareng, gue masih satu rumah waktu itu sama mantan suami gue. Nyokap gue ternyata telepon baby, diam. Mau ngomong apa?
Nyokap gue ngomong gini, Beb, tante mau kasih tahu kamu, kayaknya si Meisha tuh lagi ada masalah sama suaminya. Tante tuh feeling banget deh, kayaknya dia tuh bakal telepon kamu deh. Kalau misalnya bener, Beb, Meisha telepon kamu, tante titip banget ya, jangan sampai dia lari ke hal yang enggak. Oh. Kamu dengerin aja ya, Beb, kalau misalnya dia cerita. Oh gitu tante, baby lagi rekaman. Iya, Oh gitu ya tante, terus dia baru sekarang cerita. Wah, aku seneng banget tuh denger. Apa? Dia kayak, Ada masalah? Kayak terima, kayak, oh iya tante, oh iya tante gitu. Dan ternyata feeling nyokap bener. Gue nelpon baby. Oh ya? Gue nelpon baby. Lu nelfon dia ngapain? Gak tahu, gue kayak cuma pengen denger suara dia, kayak buat gue udah tenang. Karena gue nggak punya siapa-siapa, Sof. Gue juga kayaknya mau nelpon Mona sama Indra juga ya diketawain kali ya sama dia, secara dia saksi hidup gue waktu kawin lari, dia yang nyiapin seserahan gue, dengan gitu keranjang kan. buah. Salah beli lu, Mon. Disuruh beli seserahan, beli keranjang buah. Iya kan, gue kayak udahlah gitu, gue telepon dan ternyata ya baby nggak ngomong waktu itu nyokap gue nelpon, dia nggak bocorin, dia pengen ngejaga hubungan gue sama nyokapnya baik. Jadi kamu kenapa begini, oh ya udah, kamu kalau misalnya ada perlu apa-apa kamu hubungin aku, udah sampai di situ. Akhirnya gue lewat proses cerai segala macam, udah selesai segala macam, gue udah pindah menyokap bokap. Terus akhirnya baby telepon, udah tuh mulailah kita ketemuan, nyokap gue udah mulai nemenin gue kemanapun sama baby, kayak disokong lah secara nggak langsung. Padahal tadinya waktu awal-awal kan nggak disetujuin ya kan, semua mantan pacar kan? Bokap gue juga gitu, udah mulai ya mau di rumah. Kayaknya ya, memang harus sama si Zawa ini dia. Sama si gondrong ini. Si gondrong ini kayaknya memang pas ini. Ya, aku tengok dulu lah kayak gimana orangnya. Kawanilah dulu gitu ya kan? Kawanilah dulu. Mana tahu bagus itu memang. Tapi bokap gue waktu itu nggak ngomong gitu, justru nggak usah lama seniman, nggak tahu kayak apa masa depannya. Tuh kulihat rambutnya panjang, ngerokok terus, hidupnya hidup siang jadi malam, malam jadi siang, mau apa itu anakku. Terus nyokap gue bilang, Papa lihat nggak? Itu lihat Ikang Fauzi sama Marisa Haque. Oh. Nyokap gue ngasih contohnya begitu. Tuh kan suaminya juga musisi, udahlah Pak, nggak semua musisi kayak gitu. Kalau si Meisha bisa ngarahin, bener kok. Udahlah kita kasih kesempatan. Aduh, tante, mohon maaf tante, udah almarhumah maaf. Kalau si Meisha bisa ngarahin katanya. Iya, ini lucu catatan gitu. Kalau si Meisha bisa ngarahin, bisa lah itu Pak. Udahlah kita kasih kesempatan. Yang penting. Kain tulang itu Yang penting si Meisha itu dapat orang Jawa gitu. Oh, nyokap gitu? Tahu gue kerasnya kayak apa. Oh biar sabar, nggak kayak papa kan sering kali juga tinggi suaranya sama mama. Nah itu, jadi nyokap gue ngerasa nggak usah lama Batak cari orang Jawa. Nyokap gue punya cita-cita biar anaknya dapat Jawa. Ternyata makan tekanan batin kali ya mau bokap gue kali ya. Mungkin. Jadi udahlah Pak, udah. Atau dia tahu sifat lo. Karakter gue makanya udah mama tuh udah tahu banget si Meisha itu harus ketemu orang yang sabar modelannya si baby itu. Bokap gue akhirnya orang Jawa yang bisa ditekan-tekan diam aja dia. Mau digibas kayak apa juga diem dia. Sama kan Anda, nggak usah ketawa Anda. Enggak, saya nggak ketawa. Itu dia. Nggak usah ketawa. Itu dia orangnya di belakang. Kalau nggak ada dia, nggak jadi talk show ini ada. Diinterogasi sama bokap. Terus baby tuh kalau nggak ada manggung, ngapain? Apa sekolah musik? Terus apa lagi? Bikin lagu? Terus apa lagi? Real aja gitu. Ini anak gue ngasih makannya dari mana nih sumbernya? Kalau lo cuma ngandelin nyanyi doang, terus kalau lagi nggak diundang nyanyi gimana? Bokap nyokap mulai menyelami lah. Karena dulu baby nggak punya tabungan misalnya, terus gue bikinin rekening sama baby orang dulu tua. Berarti terima amplop kantongin Kantongin, abisin malam itu buat minum gitu kan, kayak gitulah hidupnya. Iya semuanya dibenahin lah, didudukin lah kita berdua. Kapan Meisha mau diminta? Ya sesegera mungkin. Ya udah nggak usah lama-lama lah. Kami nggak mau nanti jadi fitnah, nggak bagus. Pulang dari situ kita ngobrol, gimana nih aku cuma punya 2 juta. Semuanya surprise, semuanya yang Tuhan kasih itu yang terbaik di antara semua skenario gue, baby. 40 the latest Bunda bakal berhijab.